Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kita bersyukur sebab pada pagi hari ini kita punya Allah yang luar biasa. Setiap kali Allah datang dalam kehidupan kita dan bahkan ketika kita mau datang, Allah berkenan untuk ditemui. Jadi ada satu hubungan yang terjalin antara kita dengan Allah. Ya, di antara kita dengan Allah ada cinta yang terjalin. Sebab itu mari kita bersyukur sebab Allah memberikan tangan kita nggak kosong. Allah datang memberikan sesuatu supaya di tangan kita ada sesuatu yang bisa kita genggam dan bisa kita lepaskan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa walaupun di masa yang sukar. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul apa di tanganmu? Keluaran 4 pasalnya yang kedua berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ketika pertanyaan ini saya tanyakan kepada siapapun yang melihat, menyaksikan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Mungkin ada seseorang yang sedang membuka cup dari snack yang dia makan. Atau juga mungkin ada seseorang yang sedang memegang pisau, sedang memotong setiap bumbu yang ada di dapur. Kemudian Anda yang bekerja dengan komputer Anda, di tangan Anda, di jari-jari Anda, itu sedang menyentuh touch komputer yang ada. Jadi saya bisa berkata bahwa setiap hari tangan kita ini selalu ada sesuatu yang kita genggam. Pertanyaan Allah yang ditujukan kepada pribadi yang bernama Musa, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Dan Musa berkata bahwa yang ada di tangannya itu adalah tongkat. Dan saudara tahu bahwa Musa di tangannya adalah tongkat-tongkat yang biasa, yang terbuat dari kayu. Kalau mungkin saudara tahu, sedangkan orang tua yang mereka biasa memegang tongkat yang terbuat dari stainless, jikalau saudara menendangnya, maka bisa saja orang yang memegang itu akan jatuh. Kalau tongkat yang terbuat dari kayu dipatahkan sekali, krek, bisa saja patah. Jadi saya bisa katakan bahwa di sini adalah tongkat kayu biasa yang dipegang oleh Musa. Kenapa Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Kemudian Musa menjawab adalah tongkat. Di dalam ayat yang pertama dari Keluaran 4, ayat pertama dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi saudara, pertanyaan muncul ketika ada satu keraguan di dalam diri Musa, jikalau orang-orang meragukan kepemimpinan Musa. Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Ibrani, membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Kenapa Musa bisa bertanya? Kenapa Musa bisa meragukan kapasitas dirinya untuk masuk di dalam rencana Allah? Di dalam pasal 2, Musa pernah mengalami situasi, dia mengalami penolakan di dalam dirinya. Maksud baiknya untuk mendamaikan dua orang Ibrani, tetapi justru mereka mempertanyakan, emangnya kamu siapa? Kamu apanya kami? Bahasa kasarnya bisa seperti itu. Siapa yang mengutus kamu? Apakah Tuhan sudah berbicara langsung, bahkan sudah bertemu dengan engkau? Kadangkala dalam hidup ini kita ragu untuk memperkatakan kebenaran, untuk menyatakan iman kita ketika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan orang-orang di sekitar kita. Ya, berkata, sok rohani, emangnya Tuhan berbicara langsung dengan engkau? Jadi bisa saya katakan bahwa dalam diri Musa, dia mengalami trauma di dalam dirinya akan penolakan-penolakan dari orang-orang Ibrani sendiri. Sehingga Musa berkata, Tuhan, jikalau mereka nggak yakin dengan diriku, mereka bertanya apa yang harus kujawab. Tapi saudara perhatikan, cara Allah untuk menuntun Musa, untuk memakai Musa itu luar biasa. Ketika Tuhan memakai hidup saya dan saudara, dia tidak bertanya apa yang tidak kita miliki. Tetapi Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? Mungkin kita berkata, saya hanya punya keahlian di bidang mesin, hanya sampai sebatas ini. Saya hanya punya kemampuan untuk menciptakan 3 langkah, saya nggak bisa sampai 1000 langkah. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang kamu punya? Pakailah itu. Kalau dunia bertanya, kamu punya ini enggak? Ya kan? Tetapi Tuhan bertanya, apa yang kamu punya? Pakailah dengan iman. Dalam hidup ini mungkin kita punya banyak trauma yang membuat kita susah untuk melangkah maju. Trauma-trauma dalam hidup kita yang membuat kita nggak mampu menggunakan apa yang sudah ada di tangan kita yang Allah berikan.
Tetapi ketika engkau punya hubungan dengan Tuhan, seperti Musa dengan Allah, maka terjalin satu komunikasi. Allah memberi petunjuk bagaimana caranya menggunakan apa yang ada di tangan Musa. Dan ketika kita punya hubungan dengan Allah, maka juga Tuhan akan memberitahukan bagaimana caranya kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita melangkah maju dengan pasti. Dan saudara tahu, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Tongkat biasa, tongkat kayu bisa membelah laut. Begitu juga dengan hidup kita. Sesuatu yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang luar biasa karena ada petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi jangan juga jadikan ketidakadaan fasilitas dalam hidup kita sebagai satu pembenaran kemudian kita tidak mau melangkah maju. Mungkin kita berkata, saya belum punya kendaraan yang seperti ini. Sehingga untuk pergi ke tempat ibadah yang jauh saya nggak bisa. Saya nggak punya fasilitas elektronik yang luar biasa seperti orang lain. Jangan jadikan ketidakadaan fasilitas membuat menjadi satu pembelaan kebenaran dalam diri kita. Tetapi ingatlah saudara, apapun yang sedang kita alami, Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu, pakailah itu untuk maju di dalam rencana Allah. Karena apa? Tuhan memberikan petunjuk bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus berkarya, bagaimana kita harus melewati situasi yang ada saat ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, tetap punya hubungan dengan Tuhan, tetap buka hatimu untuk terima bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Amin, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur sebab Allah punya petunjuk yang luar biasa bagaimana kami harus menggunakan kapasitas hidup kami, menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam diri kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami terjalin hubungan dengan Engkau, maka arahan Tuhan terjadi dalam hidup kami dan tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tujuan Tuhan terjadi atas gereja kami, tujuan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Engkau yang menguasai setiap hati, Engkau yang menguasai setiap keadaan Tuhan. Seperti Musa kadangkala dalam diri kami Tuhan, kami meragukan apa yang sudah Engkau rancangkan dalam hidup kami. Tetapi pertetapkan hati kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sertai bangsa kami, arahkan hati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, bahkan gereja lokal kami. Tuhan yang memberikan petunjuk. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau datang tidak pernah dengan tangan yang kosong. Engkau selalu memberikan hadiah dan kejutan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kemampuan kami berasal daripada Engkau. Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hubungan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Mengucap syukur dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.